Kalau di rumah kita di atas kasur pakai baju apa? Dasternya yang udah dasternya yang bagus apa yang buluk? Tuh daster punya misteri, Bu. Makin jelek makin enak, makin warnanya belel makin adem gitu ya. Tapi nanti di surganya Allah kita nggak disuruh pakai daster, kita dikasih pakaian surga. Bahkan buat orang-orang yang punya anak-anak yang hafal Al-Quran akan diberikan mahkota yang akan dipakaikan di kepalanya. Jadi kita di atas kasur kita bisa bayangkan, Bu, kerjaan kita cuma nyender doang sambil ngobrol sama teman sebelah kita, sesama penghuni surga. Lagi enak-enak ngobrol, yatufu alaihim wildanun muhalladun. Ada yang keliling nawarin makanan minuman. Siapa yang keliling? Wildanun muhalladun, bidadara surga. Wildan, anak-anak muda, muhalladun yang muda selama-lamanya, gak tua-tua. Kita juga sama, Bu, nanti masuk ke dalam surga, gak ada orang tua yang masuk ke dalam surga. Semuanya akan balik umurnya menjadi muda. Apa yang ditawarkan sama anak itu? Bi akwabin wa abariqo wa ka'sim mim ma'in. Dia bawa nampan, tekoknya dari emas, cangkirnya dari emas, semuanya dari emas. Air yang dituang oleh dia mim ma'in, dari sungai yang mengalir di dalam surga. Bukan air dari dispenser, bukan air dari teko habis dimasak, tapi airnya dari sungai yang mengalir di dalam surga. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomar. Susu kita minum, madu kita minum, khomar minum apa enggak? Enggak. Khomar enggak diminum di dunia, tapi nanti dipersilahkan di surganya Allah. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Minum yang banyak, enggak pakai pusing, enggak pakai mabok. Nah, itu diantara keindahan surga yang Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Waqiah. Hati-hati, jangan pernah merasa diri kita selalu benar dibanding orang lain. Karena orang yang hina adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang mulia, dia biarpun jarang bikin dosa, dia bilang, ya Allah, hari ini hati siapa yang saya sakitin? Dengan lisan siapa saya ejek, ya Allah, orang tersebut? Kemudian mata saya seringkali melihat yang gak baik, ya Allah. Ini selalu merasa ada kesalahan yang dia lakukan. Ini ciri orang yang mulia. Siapa support system seorang perempuan? Siapa? Suami. Jadi perempuan boleh berkarir di luar rumah, perempuan boleh jadi pengusaha, perempuan boleh bekerja di ranah publik, perempuan boleh memberikan suaranya dalam berbagai hal, dan perempuan bisa jadi apa saja dengan catatan, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer di Mesir yang luar biasa sekali keilmuannya. Beliau mengatakan dengan catatan yang pertama, perempuan itu dapat izin dari suami kalau dia sudah menikah. Yang kedua, perempuan boleh berkarir di luar rumah dengan catatan tidak berkhulwat, tidak menjadi fitnah, dan tidak bertabaruj. Bertabaruj itu berdandan berlebih-lebihan yang akhirnya menjadikan fitnah untuk lawan jenis, ya. Dan yang ketiga, silahkan perempuan berkarir di luar rumah dengan catatan dia tetap fokus dan tetap bisa menghandle tugas utamanya dalam urusan domestik, yaitu menjadi seorang ibu dan seorang istri yang baik. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman, karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah.
Ini berat kata-katanya nih. Kun ma'allah. Jadilah kamu orang-orang yang senantiasa pengen bersama dengan Tuhanmu, bersama dengan Allah, dekat sama Allah. Kalau kamu belum mampu sampai tingkatan orang yang dekat sama Allah, minimal kamu dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Paham, Bu? Paham, Kak? Di sini kita dikasih pesan kalau kita belum mampu jadi orang baik yang dekat sama Allah, minimal kita deketin orang-orang yang dekat sama Allah. Siapa? Ulama, ahli fikih, ustadz, ustazah, guru, teman-teman kita yang abid, ahli ibadah dan lain sebagainya. Ini yang disebut fakun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu orang yang walaupun gak dekat sama Allah, tapi kamu pengen selalu dekat sama orang-orang yang selalu dekat sama Allah. Ini pesan para ulama yang jangan sampai gak kita laksanain. Walaupun suaminya nggak kerja, istrinya yang memberi nafkah, tetap suami punya andil untuk berbicara di dalam rumah, menjadi pemimpin. Jadi sekarang banyak perempuan yang tidak sadar dengan fitrah, kodrat. Zaman sekarang banyak perempuan yang jadi wanita karir, berkarir di ranah publik, bukan hanya fokus di ranah domestik rumah saja. Ketika itu sudah punya pendapatan, masuk ke dalam rumah, nah dia tidak menghargai kalau suaminya itu pemimpin. Nah itu yang salah ya. Padahal cukup kita memegang hasil kita sudah. Itu kita nyari nafkah, Bu, buat keluarga aja udah pahala, Bu, ngebantu ngeringanin suami. Padahal tidak ada kewajiban perempuan nyari nafkah, yang ada dinafkahin. Makanya perempuan kalau belum nikah kan sebenarnya keluhannya itu, lagi kuliah capek bikin skripsi. Ya Allah, aku capek bikin skripsi. Kalau ada yang ngelamar pengen ngawinin nggak apa-apa dah, biar dinafkahin. Kalau suami saya soleh, baik sama bini, biarpun miskin, akhlaknya baik, ustazah, pasti saya jadi istri yang bersyukur. Ini kadang-kadang udah miskin banyak tingkah, cakep kagak? Apa nggak makan hati ustazah tiap hari? Mungkin kalau suami saya kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Rasulullah, jangankan pembantu, nggak pengen saya ustazah, pengennya saya berkhidmat sama suami. Itulah ujian buat para istri. Makanya kenapa istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam surga? Sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat. Sudah dipenuhi oleh suami tapi nggak pernah berterima kasih. 5 tahun berumah tangga, apapun yang kita inginkan dikasih sama suami. Ada 1 tahun, begitu tahun ke-6 suami bikin salah, 5 tahun kebaikan hilang di mata kita. Kalau kita sering ingat mati, maka Allah muliakan kita dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati pasti dia akan bersegera mengejar ampunan Allah. Karena Allah juga yang suruh dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian mengejar ampunan-ampunan Allah. Maka kata ulama, orang yang sering ingat mati, pertama dia pasti menyegerakan untuk bertaubat. Dengan cara apa? Perbanyak baca istighfar ya. Kita banyak istighfar saban hari, Bu. Waktu yang paling bagus beristighfar di waktu sahar. Kalau sekarang subuh 4:30, berarti jam 4 tuh waktu yang paling bagus untuk kita beristighfar. Orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin mahraja. Dikatakan kata Nabi, orang yang banyak istighfar kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan. Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita sering ingat kematian, pertama ta'jilut taubah, kita senantiasa hadirkan istighfar dalam hati kita.